Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya. Ainur Halimah ada, Ainur Latifah, Ainur Saidah ada, kemudian Dini Afriani, Dina Oktaviana, Dina Lestari, Hera Wastia, Muhammad Rizki. Gimana Rizki? Sakit? Ya, mudah-mudahan Rizki segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Neng Nur Aini, Nisa Lestari, Pujawati, Rani Puspita, Cindy Sapitri, Cynthia Wati, Sipa Aulia, Siti Sawa, Suci, ada sakit ya. Mudah-mudahan Suci juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama lagi dengan kita. Terakhir kita Nurul Rahmah ada. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar. Pelajaran apa? PAI atau PABP ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Ini sebelum ke pelajaran yang akan pelajarkan oleh Bapak hari ini, kemarin kita sudah belajar apa minggu kemarin? Ya, bagus ya. Betul, pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan membahas tentang QS An-Nisa ayat 59 dan QS An-Nahl ayat 16 dan ayat 64 ya. Gitu. Jadi kalian di sini membaca, sudah membaca kalian menghafal ayat tersebut. Nah, untuk video ini untuk pelajaran ini kalian baca terlebih dan untuk pertemuan yang akan datang Bapak akan mengevaluasi hafalan kalian tentang dua ayat ini ya.
Jadi hari ini kita akan baca bersama, ya, baca dua ayat tersebut, berikut artinya, ya, itu. Kemudian nanti di akhir Bapak sudah menyiapkan di sini aplikasi kuis, di mana aplikasi kuis itu ada 10 soal tentang materi kita di bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kalian bisa mengisi, ya, mengisi kuis tersebut, nanti akan tampil nilainya Bapak, dan kemudian nanti akan ada pembahasan soal, ya, ulasan soal. Nanti soal yang benar ada berapa, soal yang salah berapa, hasil daripada evaluasi kalian. Dan nanti Bapak akan beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan 10 soal tersebut yang ada kaitannya dengan materi, ya, dan ada kaitannya dengan materi. Nanti kalian Bapak share ke grup kelas, ya, ke grup kelas. Nanti kalian bisa mengklik link yang ada di grup tersebut, kalian mengisi, ya, mengisi link tersebut, ya, link tersebut, dan menjawab soal-soal tersebut, ya, gitu. Jadi nanti kalian, karena ini kerjanya adalah kerja kelompok, berarti kelompok ini di dalam nama itu kelompok 1 saja, kelompok 1. Ini namanya bukan nama perorangan, tapi nama kelompok 2. Ini nama kelompok 3, kan? Di dalam link itu, ya, kan? Nanti di akhir. Nah, kita sama-sama membaca PS Anissa ayat 59 dan nanti PS An-Nahl ayat 64, ya. Kita bersama-sama membaca dan menghafalkan, membaca artinya, ya, membaca artinya sama-sama, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu artinya, wahai orang yang beriman dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu, kemudian berkatamu tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman Allah dan hari kemudian, dan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dilanjut dengan An-Nahl ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahum
gitu kan? Kemudian wa'ati rasulah dan taat kepada Rasul. Apa itu Rasul? Berarti buktinya hadis. Ya. Jadi ayat ini, ayat An-Nisa 59 ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis sumber hukum yang kedua. Ya, itu. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama, ya ayyuhal atiullah. Ya, itu. Yang keduanya adalah Rasulullah. Ini adalah dalil di mana kita sebagai umat Islam harus memakai Al-Quran sebagai petunjuk dan juga hadis. Ya, dan juga hadis lain sudah kita bahas. Ya, ada berapa fungsi hadis terhadap Al-Quran itu? Ada 4 kan ya? Yang pertama apa? Udah masih ingat? Apa? Bayan, at-takrir, 2, at-tafsir, 3, bayan atasi, dan yang berapa? Bayan an-nasrah. Ya itu. Ya. Nah ini fungsi hadis terhadap Al-Quran itu seperti itu. Ada 4 yang kita sudah bahas kemarin. Nah nanti sudahnya kalian sudah bisa membaca IS An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 ini, kalian nanti ditugaskan untuk menghafal ayat tersebut lengkap dengan tajwid, ya, wabil khusus tajwid yang mengenai tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ya, ada yang tahu alif lam samsiah dan alif lam qamariyah itu seperti apa secara simpelnya? Ada yang tahu? Yang tahu? Coba siapa alif lam samsiah dan alif lam qamariyah itu apa? Ya? Ada yang tahu? Tidak. Sesudah alif lam, kalau alif lam samsiah ada tasdid, kalau alif lam qamariyah tidak ada, ya. Sudah ada tasdid. Itu cara membedakannya. Contohnya di sini apa? Ya atikur, berarti alif lam samsiah. Wa kulil, berarti alif lam qamariyah. Nah, itu yang bahas begini. Jadi kalian nanti di minggu yang akan datang, Bapak menginginkan kalian menghafal satu orang satu, kemudian nanti akan Bapak tes ya tentang ayat ini, ya, kedua ayat ini. Paham? Selanjutnya kalian per kelompok bisa membuka HP dan lihat grup kalian terhadap yang sudah Bapak bagikan, yaitu di quiz. Ya, di quiz. Ada buka HP-nya, di quiz. Silakan untuk mengisi soal. Ya, untuk mengisi soal 10 soal. Ya. Ada pertanyaan? Ujat, gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini yang terakhir. Ya, tuh. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan dibuka linknya. Ya, dinamakan kelompok ya. Namanya nama kelompok. Nah, di situ ada Join in my quiz yang sudah dibagikan oleh Bapak. Silakan sudah bisa mengisi, Ujat sudah. Silakan untuk berdiskusi cara mengisinya. Gimana untuk kelompok 2 sudah bisa mulai? Ya, kelompok 2 betul. Ya, silakan untuk kelompok 3 sudah bisa. Silakan berdiskusi. Bapak mulai ya di sini. Nah, 1, 2, 3. Mulai, go. Nah di sini ya sudah tampil ya, bisa kelihatan di sini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti akan ada siapa nilai terbesar, apakah kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3. Ya sudah tampil ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan untuk mengisi pertanyaan. Ya, nah itu kelompok 3 sudah melesat dengan poin 790, kelompok 2 740, kelompok 1 680. Ya, itu. Silakan. Bagus, kelompok 3 1690. Kelompok 2 masih di 1630. Silakan untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 mulai melangkah 1520. Ya, mantap. Di
dilanjut silakan. Soalnya nanti siapakah yang akan menjadi juara kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 di kuis ini? Ya. Ya, lanjut kelompok 1 mulai. Kelompok 3 luar biasa, sambil susul menyusul dengan kelompok 2. Silakan diskusi. Nah, kelompok 1 ada yang salah ya. Dilanjut tidak apa-apa karena ini latihan, tidak apa-apa yang salah nanti kalian bisa perbaiki. Nih, lanjut kelompok 3 merasa tentang soal. Ya. Silakan kelompok 2 masih. Kelompok 1, apakah kelompok 1 bisa menyalip kelompok 3 di klasmen? Ya, di klasmen akhir ini. Silakan untuk kelompok 1 gimana? Jaringannya mungkin jaringan. Lanjut. Kelompok 1 dilanjutkan saja kalau ini. Lanjut kelompok 2 menyusul kelompok 3. Ya, kelompok 3 kelompok 1 silakan. Kelompok 3 gimana? Sudah selesai semua soalnya? Ya, untuk kelompok 3 sudah selesai dengan nilai akhir 9.650. Kelompok 2 sudah selesai belum? 10 soal belum? Gimana? Biasa misi itu sinyal ya. Ya, oke, kelompok 1 mulai merangkak ya dengan poin 4.250 poin. Ya, silakan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 3 tidak bisa mengisi lagi. Kelompok 2 sudah? Sudah, ya bagus. Berarti kelompok 2 nilai akhirnya adalah 7.300 poin untuk sementara di K2. Dan selanjutnya kelompok 1 apakah bisa melewati poin dari kelompok 2 dan kelompok 3? Gimana? Gimana? Ada pertanyaan untuk kelompok? Oh ya, itu untuk memperbaiki yang kalian salah yang merah itu bisa diperbaiki dengan itu. Silakan untuk diperbaiki. Ya, bebas saja yang mana saja. Oh yang 1 ataupun yang 2. Jadi yang itu untuk memperbaiki kesalahan. Bisa kelihatan? Ada? Ya, silakan. Untuk diperbaiki kali itu ada yang merah kan? Ya. Jadi tiap soal itu ada poinnya, ya. Tiap soal itu ada poinnya. Udah untuk kelompok 2. Gimana untuk kelompok 1? Lumayan sudah melesat. Kelompok 1 apakah bisa menyalip kelompok 2 di klasmen akhir? Ya. Di klasmen akhir gimana? 7.800 poin, hanya membutuhkan 1 poin saja untuk kelompok 1 menyalip kelompok 2. Waktu sudah beriring dan terakhir dengan latihan membuat sempurna mantap, yaitu sekitar 97%. Klasmen akhir kelompok juara pertama adalah kelompok 1. Apa bukan? Kelompok 2 ya, kelompok 3 ya maaf. Dan juara kedua kelompok 1 dan juara ketiga adalah kelompok 2. Yang tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Ini luar biasa. Kelompok 2 hanya 1 kali salah ya. Kita akan membahas review soal kalian perhatikan menekan. Oke. Review soal hukum Islam memiliki beberapa sumber dan rujukan hukum Islam. Yang pertama jelas apa? Al-Quran. Good. Bagus. Ya, untuk kelompok 3 tadi betul semua. Dan untuk ini kenapa Pak? Untuk kelompok 1 betul semuanya. Kenapa? Karena waktunya lebih cepat daripada kelompok 3, sehingga kelompok 1
Nah, nanti untuk pertemuan yang akan datang kalian bisa memperbaiki baik HP-nya, kartunya dan sesuai dengan sehingga gitu. Jadi ini untuk kelompok 1 dan kelompok 3 itu semuanya betul. Tidak ada yang salah, tapi kalian hanya kelompok 1 itu kalah di waktu saja. Oke. Lanjut untuk review soal yang kedua. Kenapa sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa taala dan jamin keluarnya hingga akhir zaman? Ini jelas kitab yang dimaksud apa? Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir. Lanjutnya, Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah. Di dalam Al-Quran terkandung berbagai petunjuk yang dibutuhkan manusia untuk mengarungi kehidupan berikut ini. Yang tidak termasuk ke dalam kandungan Al-Quran adalah hikayat. Betul ya, kalau tauhid itu ada di dalam Al-Quran, ibadah ada di dalam Al-Quran, akhlak ada di dalam Al-Quran. Ini kelompok 2 yang salah. Itu beliau itu menjawab ibadah itu tingkat ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini sudah jelas ada satu pemain yang menjawab ibadah. Selanjutnya, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasul atau Nabi lainnya. Salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran adalah pedoman hidup. Itu udah jelas, ya? Itu udah jelas. Lanjut. Nah, ini Al-Quran sebagai obat penyakit hati yang dimiliki manusia. Nah, ini fungsi Al-Quran itu apa tadi? Asyifa. Artinya asyifa itu obat. Lanjut. Nah, ini ada tadi yang salah ya. Masih kelompok 2 ya. Al-Quran merupakan rujukan bagi setiap permasalahan yang ada. Sumber kedua setelah Al-Quran berfungsi untuk memberi perincian dan penjelasan. Itu lebih lanjut mengenai Al-Quran adalah ya tadi ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Tapi hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Lanjut. Kemudian hadis termasuk ke dalam sumber hukum Islam yang keberapa? Hadis adalah sebagai hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Lanjut. Al-Quran arti dari kata bayan adalah jelas ya ini jawabannya. Kemudian Al-Quran hadis merupakan sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda. Hadis berkedudukan sumber hukum yang keberapa? Kedua, betul. Hadis menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Hal tersebut sesuai dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk hari ini pelajaran yang sangat luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan ini kelompok 1 bisa menyalip di pertemuan yang akan datang. Kelompok 3 dan kelompok 3 bisa mempertahankan klasmen akhirnya di tingkat yang pertama. Ya, ada yang mau menyimpulkan hari ini? Ya, menyimpulkan pelajaran hari ini adalah tentang membaca IS Al-Quran ya. Ya kan? Tadi yang baca IS Al-Quran ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dan dilanjutkan dengan mengisi kuis ya. Tuh, kesimpulan mata pelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adalah kita tutup pelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.